Tolong dibantu subscribe, like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 785. Kaisar, Teguh melakukan kesalahan besar. Mana mungkin? Kaisar, kalau melepaskan Teguh sekarang, sama halnya dengan melepas harimau menuju sarangnya. Kita seperti memelihara harimau yang bisa membahayakan kita kapanpun. Kaisar, Dewa Perang Kedua dan yang lainnya terkejut, satu persatu mereka mendekat. Diam, Teja mendengus dingin. Keputusanku sudah bulat, urusan pemberontakan Teguh berakhir di sini. Kalian jangan bicara lebih banyak lagi dan membuatku tidak senang, tegasnya. Dewa Perang Kedua dan yang lainnya terkejut, tetapi mereka tidak berani terang-terangan menentang Teja. Usai saling tatap, mereka hanya bisa menyerah dengan keputusan itu. Melihat situasi itu, Bayangan dan yang lainnya merasa lega. Pria bertopeng memberikan isyarat kepada orang berjubah hitam, kemudian mendekat untuk membantu Teguh berjalan keluar. Namun, Teguh berjuang menuju kotak kayu dengan banyaknya kepala para pemimpin tinggi pasukan serigala yang terisi. Tutuplah penutupnya. Menunduk dengan penghormatan mendalam. Lantas, Teguh berkata kepada Teja, Kaisar, tolong lihat bahwa mereka telah mengorbankan nyawa mereka bagi Serenara, tolong serahkan jasad mereka agar mereka dapat dimakamkan dengan tenang. Teja pun tersenyum dan berkata, seharusnya memang begitu. Lalu, Teja memberi isyarat kepada Dewa Perang Kedua. Dewa Perang Kedua segera menyuruh orang untuk menyeret jasad tersebut keluar dari sana. Mayat-mayat tanpa kepala ini asal dibuang dalam sebuah kotak kayu besar. Berserakan di sana-sini, dengan banyak lalat yang terbang ke sana kemari. Teguh merasa sakit hati. Karena itu, Teguh berniat mencocokkan jasad dan kepala mereka. Pria bertopeng pun merasa tergugah, sehingga memberi isyarat kepada orang berjubah hitam untuk membantu. Pria berjubah hitam segera mendekat, tetapi kehadirannya ditolak keras oleh Teguh. Pria berjubah hitam mengerutkan keningnya kala melihat pria bertopeng. Pria bertopeng menghela napas panjang sembari menggelengkan kepala ke arahnya. Kemudian, pria berjubah hitam bergerak mundur. Setelah lebih dari 10 menit, Teguh berhasil mencocokkan semua jenazah dan mengatur mereka dengan rapi. Setelah itu dengan tubuh yang lemah, Teguh berjalan dengan langkah berat, menyeret tubuh para panglima pasukan serigala ini dari atas panggung pengadilan dengan perlahan. Setiap langkah terasa seperti mengangkat gunung besar. Langkah-langkah berat, perasaan yang sangat menyakitkan. 100 langkah singkat yang terasa sungguh lama berlalu. Penderitaan, kesedihan. Suasana tampak hening, seolah-olah ada teriakan amarah yang mengguncang bumi. Pada saat ini, baik di atas panggung dan di bawah panggung maupun di dalam dan di luar ruangan, semuanya terdiam. Semua orang menatap Raja Serigala yang masih bersikap teguh dalam lemahnya, yang lebih kuat dalam keheningan daripada suara. Akhirnya, Teguh, dengan tekad yang tak tergoyahkan, datang ke bawah panggung dengan menyeret mayat semua orang. Menjauh dari panggung Teja, menjauh dari panggung pertikaian dan intrik. Tak lama kemudian, Teguh menjadi lemas dan pingsan. Lalu jatuh ke tanah. Kasus interogasi Raja Serigala yang menghebohkan seluruh negara dan menggemparkan dunia ini telah berakhir. Raja Serigala mengakui kesalahannya, Kaisar Serenara mengingat seluruh jasanya yang lalu, dan bertekad untuk mengimbangi prestasinya dengan tindakannya yang memberhentikan Raja Serigala dari jabatannya. Mulai sekarang, tidak ada lagi Raja Serigala di dunia ini. Dengan perlahan, pria bertopeng itu meninggalkan tempat bersama Teguh, Bayangan, dan yang lainnya mengikuti pria bertopeng tersebut. Banyak penonton juga berdebat dan meninggalkan tempat. Kaisar, Kaisar, kenapa harus? Kaisar, Teguh tidak mati, kami menunggu, Kaisar. Dewa Perang Kedua dan yang lainnya datang untuk bertanya. Teja melirik semua orang dengan tatapan dingin, sorot mata tajamnya langsung membungkam mereka. Setelah itu, Teja mengeluarkan pedang panjang itu sejenak untuk diamati, lalu pergi dari tempat pengadilan tanpa berucap sepatah kata pun. Di dalam istana kerajaan, Teja datang ke depan pintu perpustakaan batu dengan kedua tangan memegang pedang panjang itu. Lantas, dia membungkus seraya berkata, Tetua 7, orang itu sudah kembali. Bab 786. Dalam ruangan yang terkunci.
Penataannya sangat sederhana. Satu tempat tidur, satu meja, dan satu bangku batu. Hanya itu. Di atas tempat tidur, ada seorang pria tua dengan rambut beruban tengah duduk dengan posisi aneh, seakan-akan sedang berlatih suatu ilmu gaib, tidak bergerak. Bagai duduk di atas pohon pinus. Hanya saja, gaya ini seharusnya terlihat anggun dan berkarakter. Namun, pria tua ini memberikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan berpura-pura menjadi yang terbaik. Mendengar perkataan Teja, orang tua itu seketika membuka matanya. Dengan tajam, sorot matanya dipenuhi ketajaman yang membuat orang tidak berani menatapnya. Dia adalah tetua 7 yang disebutkan oleh Teja. Deng, deng. Gerbang batu terbuka kedua sisi, mengeluarkan suara gemuruh. Teja langsung berjalan maju. Pandangan tetua 7 segera jatuh pada pedang itu, ada keheranan di antara alisnya, jelas terkejut dengan munculnya pedang ini, tetua 7. Teja menceritakan kejadian dengan lengkap, termasuk momen bagaimana Teguh dinyatakan bersalah sekaligus hadirnya pria bertopeng dan pria berjubah hitam. Selain itu, diceritakan juga campur tangannya dalam keputusan pengadilan dan kompromi terakhir. Bodoh. Benar-benar bodoh. Usai mendengar beberapa kalimat terakhir, saraf tetua 7 tampak lebih rileks sebelum mulai mengumpat dengan keras. Apakah semua yang ada dalam otakmu adalah kotoran? Ini kesempatan langka yang begitu berharga, tapi malah terbuang sia-sia oleh orang bodoh sepertimu. Benar-benar nggak bisa diandalkan. Sialan. Tetua 7 mengutuk Teja dengan keras. Teja justru tunduk dan takut-takut berlutut di tanah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meluapkan semua emosi, Tetua 7 hanya mendengus dingin dan berkata, dia rela menghadapi risiko kembali ke publik hanya untuk menyelamatkan Teguh, berarti dia sangat sadar betapa penting Teguh baginya. Meski begitu, dia nggak mengungkapkan identitas aslinya dan enggan berseteru langsung denganmu. Hal ini menunjukkan bahwa dia belum cukup matang dan nggak punya cukup keyakinan untuk memulai perang denganmu secara menyeluruh. Sekarang, kalau kamu bisa melihat peluang dengan tepat, suruh bawahanmu menyerang sama-sama. Cukup membunuhnya dan Teguh di sini. Mulai saat ini, nggak akan ada bencana lagi. Sayangnya, kamu si bodoh ini kelewat terlena dalam kesenangan duniawi dan sama sekali nggak memikirkan hal ini, macam pisau yang nggak bisa diasah. Teja masih meragu, sampai-sampai hanya bisa mengangguk dan berkata, Tetua 7 sudah mengajar dengan tegas, Tetua 7 melihat kebodohan Teja dan memberi titah, dia sudah kembali sekarang. Artinya, dia sudah hampir nggak bisa menahan diri lagi. Bagus sekali. Cari kesempatan lain untuk bunuh Teguh supaya ancaman ini bisa hilang selamanya. Siap. Teja menerima perintah, kemudian pergi. Setelah itu, Teja keluar dari tempat tersembunyi dan segera menuju puri kesehatan jiwa. Dewa perang kedua, Luke, dan para dewa perang lainnya sudah sangat gelisah bagai semut dalam panci. Masing-masing memasang wajah cemas dan penuh kesedihan. Melihat Teja keluar, mereka langsung menyambutnya, Kaisar. Kaisar, Teguh telah diselamatkan, dia pasti nggak akan menyerah begitu saja. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kaisar, dengan sifat Teguh yang sudah pasti membenci kita hingga tulang, kita harus segera membuat keputusan. Teguh adalah ancaman besar, nggak boleh dibiarkan hidup. Kaisar. Teja mengangkat tangan dan menghentikan pembicaraan semua orang, mereka semua menutup mulut, menatap tajam ke arah Teja sembari menunggunya membuat keputusan, Teguh. Teja menatap semua orang dengan sorot mata yang dipenuhi niat membunuh secara kasat mata. Dia sudah menjadi musuh takdir kita, jadi dia harus mati. Semua orang memiliki ekspresi yang tegas dan penuh dengan niat membunuh. Tampaknya mereka sudah lama ingin melenyapkan Teguh. Bukan cuma itu, pasukan serigala sebanyak 200 juta itu, semua harus mati. Nggak boleh ada yang tersisa. Teja berkata dengan penuh amarah, aktifkan kembali rencana pemusnahan, dan buat lebih banyak tentara legendaris yang lebih kuat, musnahkan mereka semua. Siap. Dewa perang kedua sangat marah, membuatnya segera menerima perintah dan pergi. Sementara itu, rumah sakit di perbatasan barat. Teguh terbangun, lalu melihat padang pasir yang luas di luar jendela. Karena itu, dia tahu kalau sedang berada di wilayah barat. Kamu sudah bangun, ya. Suara bernada lembut terdengar dari sisi,
tertangkap samar-samar dan agak tercekat. Bab 787. Teguh menoleh dan melihatnya. Tidak mengejutkan, itu adalah Sinta. Melihat Teguh bangun, dia segera mendekat, menggenggam erat tangan Teguh dengan sedikit gemetar. Sudah berapa lama aku pingsan? Tanya Teguh dengan kepala yang terasa agak pusing. 3 hari. Sinta tersenyum pahit, kemudian melanjutkan, selama 3 hari ini, entah kamu demam tinggi atau demam ringan, aku belum pernah melihat Raja Serigala yang begitu lemah. Teguh tidak mengatakan apa-apa dan hanya bertanya, apakah jenazah para pemimpin pasukan serigala sudah diatur dengan baik? Sinta diam-diam menyetujui, dalam pemahamannya, Teguh lebih peduli dengan para prajurit daripada segalanya. Namun, dia berkata, tim hitam telah mengurus mereka dan memilih sebuah tempat yang indah di wilayah barat untuk memakamkannya. Bantu aku duduk. Teguh mencoba untuk duduk, tetapi tubuhnya sangat lemah, sehingga dia hanya bisa meminta bantuan Sinta. Mereka semua adalah pahlawan setia Serenara, pria-pria teguh nan kuat. Aku ingin mengantar mereka dalam perjalanan terakhir mereka. Sinta mencoba membantunya berdiri. Mendengar adanya suara, bayangan pun datang dari luar. Melihat situasi tersebut, dia segera mencari kursi roda dan menolong Teguh naik ke kursi roda lalu mendorongnya pergi. Setelah beberapa saat, bayangan dan Sinta tiba bersama Teguh di atas sebuah gunung yang terlantar. Meskipun tempat ini terletak di sebelah gunung dan air dengan lingkungan yang tenang, tetapi tidak termasuk dalam wilayah pasukan serigala yang berani. Hanya ada beberapa jejak segar yang membuktikan, ini adalah kali pertama hadirnya manusia di sini. Teguh tidak bisa berkata-kata. Bayangan menjelaskan, karena mereka dituduh memberontak, mereka tidak dapat disemayamkan di makam pahlawan pasukan serigala. Ketika mengucapkan kalimat ini, bahkan Sinta pun bisa mendengar kemarahan yang tertahan dalam dirinya. Bagi mereka yang setia dan taat kepada raja, sekalipun mereka mati di medan perang, mereka tidak akan mengernyitkan kening. Namun, menyematkan fitnah kepada mereka semacam ini jelas menjadi aib besar yang sulit untuk ditoleransi. Teguh tidak mengatakan apa-apa. Teguh mengisyaratkan bayangan untuk mengelilingi setiap tumpukan kuburan, mengingat nama-nama mereka dengan sangat dalam di pikirannya, juga mengingat suara mereka yang terpatri dalam pikirannya. Setelah itu, dia kembali ke tempat awal, para prajurit. Aku, Teguh, sudah bersalah pada kalian. Kalau bukan karena aku, kalian nggak akan pernah terjebak di keadaan seperti sekarang. Suara Teguh sangat rendah dan serak, tetapi masih terdengar tenang, namun, setiap orang dapat mendengar pilu dan penyesalan di baliknya. Bayangan dan Sinta sama-sama tidak berbicara. Keheningan menghadirkan tebalnya kesedihan di tempat ini. Sekali lagi, Teguh melihat-lihat kuburan dengan saksama, lalu dengan suara kecil dia berkata, pulanglah. Bayangan segera mengubah arah dan mendorong Teguh kembali. Dalam perjalanan, beberapa kali ingin bicara, bayangan pun tidak tahan lagi untuk angkat suara. Kak Teguh, saat itu di meja pengadilan, apa yang dikatakan oleh Teja semuanya adalah omong kosong. Kenapa kamu mengaku bersalah? Teja memanfaatkan lipan beracun untuk mengendalikan keluarga para jenderal yang tewas. Kalau aku nggak mengaku hari ini, ratusan orang akan mati sia-sia karenaku. Setelah berbicara, Teguh perlahan-lahan memejamkan matanya. Sinta tidak bisa menahan diri untuk menggerutu, kaisar ini kenapa begitu jahat, ya? Dor. Raut wajah bayangan tampak makin merah. Tinjunya menumbuk pohon besar di sebelahnya, membuat daun-daun ranggas hingga meninggalkan ceruk yang dalam di batang pohon. Napasnya yang harum pun diembuskan sembari menggerutu, 11 dasar orang rendahan ini, memang nggak tahu diri. Teguh menghela napas dan bertanya, gimana situasi di wilayah barat sekarang? Semuanya masih relatif tenang. Bayangan menahan amarahnya, tetapi napasnya tampak masih terengah-engah. Teja nggak kirim orang untuk mengendalikan pasukan serigala, dia hanya membiarkan mereka memerintah di perbatasan barat, jelasnya. Mendengar perkataan ini, Teguh sedikit mengernyitkan keningnya. Seharusnya, sekarang adalah waktu terbaik untuk ambil alih pasukan serigala. Namun, perilaku Teja sungguh bertentangan dengan biasanya. Bisa dikatakan, dia punya motif yang lebih dalam. Teguh hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan, Teguh gagal menjaga hidupnya sendiri karena masih ada ruang untuk memikirkan ini semua. Sekembalinya menuju rumah sakit,
Teguh baru saja kembali ke tempat tidur, ketika tak lama kemudian, pria bertopeng dan pria berjubah hitam datang. Raja Serigala generasi pertama pernah membuat lebih dari 30 negara di barat dan nggak bisa tidur di malam hari, bahkan kepala negara dari seluruh dunia juga nggak bisa tidur dengan tenang. Memang bisa dibilang sebagai yang terbaik di dunia, sekarang, malah berakhir seperti ini. Bibir pria bertopeng bercakap dengan sikap merendahkan yang kuat, benar-benar modal nama, tapi membuat orang terkesima. Teguh mengernyit. Bayangan memang sudah murka. Acuh tak acuh akan fakta dirinya telah menyelamatkan Teguh, Bayangan langsung menuju pria bertopeng untuk memberinya pelajaran berat, agar dia tahu bahwa Raja Serigala tidak bisa dihina. Namun, baru saja Bayangan melangkah maju, dia langsung dipukul dan ditendang mundur oleh pria berjubah hitam di sebelahnya. Bayangan, mundur. Teguh sontak berteriak keras kala melihat Bayangan berniat menyerang sepenuh tenaga. Dia menatap tajam ke arah pria bertopeng itu sambil bertanya dengan suara serius, "Kamu siapa, sih? Kenapa?" "Teja mematuhi ucapanmu." Sang pria bertopeng tidak menjawab. Namun, dia pelan-pelan mengangkat tangan kanannya sebelum melepaskan topeng di wajahnya, menampilkan wajah yang sangat tampan sekaligus benar-benar tidak asing di waktu yang sama. Wajah yang terlihat sama persis seperti milik Teja. Bab 788. Pria bertopeng hanya melepaskan topengnya sebentar, kemudian mengenakan topengnya kembali. Namun, orang-orang dalam ruangan, tidak peduli itu Sinta, Bayangan, maupun Teguh, semua orang benar-benar tertegun lama. Mencengangkan, sulit dipercaya. Pria dengan topeng di depan ini. Ketika persidangan publik berlangsung, orang yang membebaskan Teguh ternyata berwajah persis menyerupai Teja Husada. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun Teguh juga mengernyitkan keningnya dengan dalam, dia tidak bisa kembali ke pikirannya untuk waktu yang lama. Berbagai macam pemikiran datang beruntun padanya, tetapi tidak pernah bisa mencapai kesimpulan. Pengawal, Bayangan tidak seberapa peduli. Usai terdiam beberapa saat, dia langsung berteriak dengan keras. Teja adalah musuh pasukan Serigala. Pembunuhan musuh pasukan Serigala yang merupakan sejumlah perwira tinggi pun diperintahkan olehnya. Karena dia sendiri yang berkunjung dalam pasukan Serigala, jadi jangan berharap banyak bisa keluar. Wush! Tep! Tep! Setelah ucapan Bayangan, segera saja sekelompok tentara masuk dan mengepung pria bertopeng dan pria dengan jubah hitam. "Apakah kamu ingin menyerangku?" Suara pria bertopeng sangatlah tenang, tanpa gejolak apapun. Pria dengan topeng itu melirik cepat ke arah para tentara, lalu berujar perlahan, "Bukan cuma kalian, para tentara, bahkan Raja Serigala pada masa kejayaannya pun nggak bisa menandingiku." Sudut mulut Bayangan berkedut keras. Dia siap untuk memberikan perintah, krak. Pada saat itu, sang pria berjubah menginjak ringan dengan kaki kanannya di atas lantai semen. Kemudian, lantai itu retak layaknya es yang pecah dan dengan cepat dihiasi retakan-retakan dalam kecepatan yang tak tertandingi pun menyebar ke segala penjuru. Hanya dalam sekejap, retakan itu menyebar ke bawah Bayangan. Teguh memicingkan matanya sedikit, kekuatan pria berjubah hitam ini memang sangat hebat. "Bayangan, jangan bersikap nggak sopan." Teguh menghentikan Bayangan, lalu dia menatap pria bertopeng itu dengan raut wajah serius seraya bertanya dengan suara berat, "Katakan, kamu ini siapa sebenarnya?" Semua orang di rumah sakit menjadi tenang. Seluruh mata yang ada sontak menatap pria bertopeng, sampai menahan napas karena menunggu dirinya mengungkapkan jawaban terakhir, "Aku adalah Teja." Pria bertopeng dengan jujur berkata, "Sementara itu, Teja di ibu kota hanyalah boneka yang diusung oleh keluarga Yadira di ibu kota." Saat kalimat ini terdengar, rasanya serupa dihujani badai topan tingkat 12. Selain si pria bertopeng. Oh, bukan. Seharusnya, selain Teja dan pengawal pribadinya yang berjubah hitam, semua orang terjebak dalam kebingungan. Kaisar Serenara ternyata hanya boneka. Ternyata, kaisar yang sebenarnya sudah lama diganti. Ini terlalu menakutkan. Bayangan dan sekelompok tentara serigala itu terpaku di tempat selama beberapa detik, sama sekali tidak merespons. Sinta juga terlihat kebingungan. Kaisar palsu, boneka, keluarga Yadira. Hal ini telah melebihi kapasitas otaknya.
Hal pertama, Teguh merasa lega sekaligus kali pertama menerima kenyataan bahwa orang di hadapannya adalah raja sejati. Bagaimanapun, dia sudah lama menyadari sikap kaisar di istana sangatlah tidak benar. Sangat tidak terlihat seperti seorang kaisar yang berpihak pada negara dan rakyat. Jadi, dia bertanya, "Kaisar, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa itu keluarga Yadira yang kamu bicarakan? Lalu bagaimana ceritanya mereka bisa menggulingkanmu dari tahta kaisar?" Selain itu, Teguh menambahkan, "Apa hubungannya dengan aku?" Karena Teguh memiliki firasat. Bab 789. Kemungkinan terkait urusan kaisar dengan keluarga Saguna di masa lalu. Kalau tidak, kaisar tidak akan datang untuk menyelamatkannya, apalagi datang dari jauh untuk memberitahunya rahasia ini. Ceritanya panjang. Teja terlihat bingung, dia mengambil napas dalam-dalam. Kemudian, dia menenangkan pikirannya dan mulai bercerita, beberapa tahun yang lalu, situasi di Serenara dikuasai sepenuhnya oleh ibu kota dan pengadilan. Sebenarnya, yang benar-benar mengendalikan segalanya adalah kelima keluarga ahli bela diri kuno yang beroperasi di balik layar. Keluarga ahli bela diri kuno. Tidak hanya Bayangan dan Sinta, bahkan Teguh juga baru pertama kali mendengar keberadaan seperti ini di Serenara. Pada saat itu, 5 keluarga ahli bela diri kuno tersebut adalah keluarga Saguna, keluarga Yadira, keluarga Wira, keluarga Sialagan, dan keluarga Ananta. Setelah jeda singkat, Teja melanjutkan, "Teguh, kamu sebenarnya berasal dari keluarga Saguna. Keluarga ini merupakan keluargamu sekaligus keluarga pertama dari 5 keluarga ahli bela diri kuno." Pupil mata Teguh langsung membulat. Memang benar, kejadian itu terkait dengan keluarganya. Keluarga Saguna punya kekuatan luar biasa dan menguasai peta harta karun yang misterius, sehingga pantas untuk menjadi keluarga ahli bela diri kuno yang nggak tertandingi. Lantas, Teja berkata pilu, "Sayangnya, nggak ada kejayaan yang abadi, segalanya berputar-putar." 20 tahun lalu, setelah 4 keluarga besar lainnya merencanakan dengan baik, mereka tiba-tiba bangkit dalam kegelapan dan bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Saguna dengan tujuan merebut peta harta karun keluarga Saguna. Saat itu, Teja melirik Teguh. Sementara itu, Teguh tampak diam seribu bahasa, tetapi otot-otot di wajahnya nyatanya tidak berhenti gemetar dengan gelombang kecil. Bahkan, kedua tinjunya terjepit erat dan kuku-kukunya hampir menancap ke daging telapak tangannya. Terlihat betapa murka dirinya dalam hati. Perasaan sedih atas pembantaian keluarga. Terasa sakit sampai ke tulang sumsum. Tidak berhenti sampai di sana, Teja kembali melanjutkan, "Usai menghancurkan keluarga Saguna, keluarga Yadira akan menjadi keluarga terkuat di antara 4 keluarga kuno. Tentu saja, keluarga Sialagan, Wira, dan Ananta yang lainnya tetap nggak boleh dianggap remeh. Para tetua yang keluar dari dalam, bahkan bisa mengalahkan Raja Serigala Serenara yang tampaknya menguasai dunia dan memerintah di seluruh negeri." Mendengar kata-kata ini, Sinta mengerutkan keningnya dengan wajah tidak senang. Ekspresi wajah Bayangan langsung menjadi masam, dia merasa hal ini tidak adil untuk Teguh. Teguh tampak berpikir, seketika Teguh teringat akan lipan beracun di tubuhnya. Lipan beracun ini begitu kuat, sampai-sampai dia tidak bisa mengatasinya. Ini menunjukkan kekuatan orang di belakangnya juga sangat kuat dan misterius. Untuk dapat lebih banyak sumber daya sekaligus kebijakan yang condong ke wilayah Serenara, keluarga Yadira mengirim kaisar palsu untuk menggantikanku. Aku nggak mampu bersaing dengan keluarga Yadira, pemimpin dari 4 keluarga seni bela diri terkenal. Aku hanya bisa patuh untuk mengalah dan pergi ke tempat lain, menyembunyikan identitasku sampai hari ini. Teja menghela napasnya panjang, seolah-olah seluruh tubuhnya terasa lebih rileks. Teguh menyerap semua informasi yang diterima dan mengingat pemahaman awal tentang kejadian di masa lalu. Namun, detail informasinya masih terasa buram. Akan tetapi, detail tidaklah penting. 4 keluarga seni bela diri kuno yang berani menyerang keluarga Saguna, ini yang sudah pasti tidak akan dia biarkan. Meskipun prosesnya sulit, walaupun tahapnya berbahaya. "Kaisar." Teguh menatap Teja dengan postur tubuh tegap, lalu bertanya dengan kebingungannya sendiri, "Kenapa kamu memberitahuku semua ini sekarang?" Teja menghela napas dingin. "Awalnya, aku berencana membuatmu, Raja Serigala,
menjadi pilar utama Serenara untuk mengungkap semua. Kondisi ini bukan hanya memiliki kemampuan persuasif yang sangat kuat, tapi juga punya kekuatan provokatif yang hebat juga. Sayang sekali. Teguh, kamu sangat mengecewakan. Bahkan, kamu nggak bisa melindungi dirimu. Sen 33 iri, tapi masih bicara tentang menguasai keadaan di Serenara. Pernyataan teguran ini membuat kening Teguh agak mengernyit. Namun, Teguh tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya bertanya, kenapa harus aku yang mengungkapkan itu semua? Bab 790. Karena, ini adalah takdirmu. Ucapan Teja lagi-lagi membuat Teguh terkejut. Pertama-tama, keluarga Saguna adalah korban terbesar dalam peristiwa ini pada tahun itu. Sebagai anak yatim keluarga Saguna, kalau bukan kamu yang bicara, siapa lagi yang akan bersuara? Lalu, gurumu, Pak Yuda. Sebenarnya guruku juga, jadi bisa dibilang kalau aku ini seniormu yang belum pernah bertemu selama 20 tahun. Terakhir, kamu juga bukanlah orang yang mengapung dalam keranjang di atas air, tapi diselamatkan oleh guru di tengah kekacauan perang dengan nyawa yang hampir melayang. Kata-kata Teja terus-menerus mengguncang saraf Teguh. Hal ini membuat dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Seluruh pesan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, tetapi sangatlah penting. Setelah berpikir sejenak, Teguh bertanya lagi, karena kamu sudah merencanakan ini bertahun-tahun, kenapa kamu nggak memberi tahu kebenarannya padaku lebih awal dan membiarkanku untuk memimpin pasukan serigala 200 juta orang untuk menyerbu ibu kota? Kamu adalah Kaisar Serenara yang sah dan terkenal di medan perang, apa yang nggak bisa kamu lakukan, deh? Teja menghela napas. Di sini, ada yang nggak kamu ketahui. Dulu, guru memiliki kesepakatan dengan keluarga Yadira karena beberapa alasan dan pernah berjanji bahwa pesan ini nggak boleh diketahui oleh orang ketiga. Kebetulan saja, aku bisa memberitahukan hal-hal ini padamu sekarang kalau nggak. Dengan sifat terus terangmu, aku pun nggak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk memahami kuncinya. Sifat yang terus terang, ya. Teguh terdiam. Sama dengan Teguh mengerti, Teja bicara tentang hal-hal yang dirinya lakukan tanpa peduli apapun demi para tentara. Teguh tidak membantah dan tidak akan menyesal. Sekarang, guru di mana? Apa aku bisa bertemu dengannya? Teguh ingin mendengar langsung dari kakek tua ini mengenai semua hal karena dia masih punya lebih banyak keraguan yang tidak dapat dijawab oleh Teja. Jangan berharap lagi. Tanpa belas kasihan, Teja menolak dengan tegas, guna bertemu dengan guru, kamu harus tetap hidup dan terlibat di permainan catur yang telah dirancang dengan cermat oleh guru selama 20 tahun. Belum lagi, masih harus bermain catur dengan baik, baru bisa bertemu dengan guru. Teguh kembali terdiam. Mungkin selama 20 tahun, guru telah merencanakan permainan catur ini, bahkan mungkin sejak mengetahui 4 keluarga besar telah mulai mengancam keluarga Saguna. Semua ini untuk dia. Mungkin, dia benar-benar tidak bisa melanjutkan seperti ini lagi, kalau tidak, apakah itu tidak akan membuat rencana guru terhenti selama bertahun-tahun? Ini adalah perbuatan yang sangat salah. Pikiran Teguh seketika dipenuhi banyak hal. Lantas, dia mengangguk dan berkata, baik, aku paham. Ini untukmu. Teja mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepada Teguh, di sini ada alamat. Kalau kamu bisa bertahan hidup kali ini, datanglah ke sini. Di sini ada sesuatu yang kamu inginkan. Teguh mengangkat alisnya dan menyimpan kertas kecil tersebut. Baiklah. Teja berdeham dingin, adik, aku akan pergi sekarang. Kuharap kamu nggak terlalu buruk, jangan biarkan perencanaan guru kita bertahun-tahun menjadi sia-sia macam keranjang bambu yang kosong. Setelah bicara, Teja dan pria berjubah hitam pun meninggalkan rumah sakit. Rumah sakit menjadi sangat tenang. Berita yang baru saja dibawa oleh Teja sangat mengejutkan. Bayangan, Sinta, dan yang lainnya tidak dapat menyerap semua ini dalam waktu singkat bayangan. Namun, Teguh memahami dengan jelas mengenai hal-hal yang terjadi sebelumnya, jadi dia langsung memerintahkan, panggil elang tanduk dan semuanya, aku punya sesuatu yang harus diperintahkan. Elang hitam bertanggung jawab untuk menyelidiki peta harta karun, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Baik, tidak lama kemudian, Kapten Elang Tanduk datang dengan beberapa anggota organisasi mata elang. Raja Serigala, tubuhmu. Raja Serigala,
Kami semua tahu tentang urusanmu. Raja Serigala. Melihat keadaan Teguh yang lemah, semua anggota organisasi mata elang sangat khawatir. Nggak apa-apa. Teguh mengibaskan tangannya, mengambil alamat yang diberikan Teja, kemudian memberikannya pada elang tanduk. Dia berkata, ku beri tugas pada kalian untuk menemukan di mana alamat ini berada dalam waktu yang paling singkat. Mereka melirik sekilas, tetapi tidak pernah mendengarnya barang sekalipun. Sepertinya, tidak mungkin ditemukan di peta. Karena itu, Teguh baru memberikannya pada mereka. Hal-hal yang bersifat profesional, pasti diserahkan kepada orang yang profesional. Benar-benar masuk akal. Siap. Cerita bersambung.